Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kalau yang lainnya, zodiak lainnya, itu mendapatkan yang udah kalian dapatkan sih sebenarnya The Hidden Truth. Tapi untuk kalian para Virgo, mungkin saya mau lebih deep lagi ya, karena Virgo kan dapat melulu gitu kan. Dari Senin dapat, Rabu, kemudian Jumat juga ada bacaan, jadi seminggu bisa 3 kali. Nah, yang untuk kali ini saya mau pakai kartu self healing. Ini kartu self healing. Jarang memang dipakai, tapi sekarang mau dipakai karena saya nggak tahu dengan kalian, tapi selama sampai hari Rabu ini kok kayak ngerasa is something wrong gitu, ada sesuatu yang salah dan nggak tahu salahnya tuh di mana. Biasanya kalau ada kayak gitu saya suka diem aja, nggak baca tarot juga, baca tarotnya buat YouTube atau personal reading aja. Tapi maksudnya saya diam, kemudian refleksi aja sebenarnya something wrong, dari mana nih datangnya, apakah dari dalam atau dari luar gitu kan. Oke, karena memang saya sesensitif itu. Oke, so dan kali ini memang ini yang mau dibacakan self healing. Apa sih sebenarnya yang perlu di healing dari Virgo gitu? Karena saya juga Virgo ya. So, apa yang perlu di healing dari Virgo kita lihat, dan kalau itu resonate dengan kalian, monggo silahkan diteruskan. Kalau enggak, mungkin bisa diambil pesan-pesan lainnya yang relate dengan kehidupan kalian. Oke. Well, ini oh, Virgo sadness katanya. So, yang perlu di healing dari Virgo adalah sadness, kesedihan. Lucunya saya lagi nggak sedih. Cuma lagi kayak bingung aja, ini apa sih gitu. Ada apa sih gitu aja sih. Kayak lagi bingung, bingung menghadapi situasi tapi nggak sedih. Oke, so mungkin ada kesedihan yang di dalam yang tidak terungkap karena nggak tahu sedihnya karena apa. Bisa kayak gitu ya. Mungkin itu yang dibilang orang apa galau kayak gitu. Iya, in a way saya nggak ngerasa galau, biasa aja. Cuma kayak ada ini something wrong. Oke. Tapi dari kartunya sendiri bilang tentang sadness, kesedihan, dan itu yang harus di healing dari hidupnya Virgo. Oke. Refleksi di hidup Virgo di tahun-tahun sebelumnya sampai menuju penghujung tahun ini. Coba kalian pikirkan sepanjang tahun itu apa sih yang harus diperbaiki yang berhubungan dengan kesedihan gitu. Oke, ngomong tentang kesedihan, saya punya atasan dulu, saya lupa dia zodiaknya apa, tapi atasan saya pernah bilang sama saya gini, perempuan ya atasan saya, Ibu Ika saya manggilnya. Beliau bilang gini, Lucia, jangan pernah menangisi sesuatu kecuali sesuatu itu adalah berlian. In a way bener. Berlian dalam tanda kutip kan juga bisa. Jadi kayak sesuatu itu sangat berharga, jadi kita tangisi, kita anggap berlian dia. Tapi kalau misalnya cuma misal cowok gitu ya, putus sama cowok atau kehilangan apa yang kecil yang remeh-temeh, katanya nggak perlu ditangisi. Menangisi atau bersedih atas sesuatu hal yang memang patut ditangisi, bukan menangisi sesuatu hal yang sebenarnya tanpa ada itu pun hidup masih berlanjut gitu ya, jadi nggak berlian-berlian amat ya kan. Pesannya membuat saya waktu itu sih gini, ini ibu matre amat gitu kan. Terus tapi setelah saya pikir-pikir, oh sebenarnya maknanya lebih dari sekedar kata berlian itu sendiri, tapi meaning atau arti dari berlian itu adalah sesuatu yang berharga gitu ya. Jadi bersedih boleh, nangis boleh, tapi untuk sesuatu hal yang berharga. Kalau yang biasa-biasa aja ya nggak usah ditangisi, cukup dilihat, oh oke, apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu aja. Jadi nggak terlalu sedih segitunya. Maksudnya sih begitu kayaknya ya. Pesan itu terus nyantol di kepala saya karena something yang baru, sesuatu yang baru. Dan di tahun itulah saya baru menemukan diri, karena itu tahun 2008 ya, ketika saya baru memulai tarot gitu. Jadi pesan itu nyantol terus sampai sekarang.
Dan sekarang saya sampaikan karena memang ini tentang kesedihan kepada kalian. Ketika kalian ada di kesedihan ini, kalian lihat yang kalian sedihin itu worth it nggak? Yang kalian sedihkan itu berlian bukan gitu ya. Kalau memang sesuatu yang sangat-sangat berharga di kehidupan kalian, dan ya patutlah disedihkan gitu. Tapi kalau sekedar kayak ya bisa tergantikan atau tanpa itu pun kalian hidup berlanjut dan biasa-biasa aja, nggak perlu terlalu sedih segitunya gitu ya. Ini pesan pertama dari Oracle yang pertama, yaitu self healing Oracle. Saya taruh di sini. Oke. Pesan kedua saya ambil dari Very Oracle Card. Hari ini kita main Oracle aja ya. Main. Kita main Oracle aja ya. Saya punya beberapa Oracle Card, so bisa saya buka satu persatu ya. Oh, ada satu yang masih di box tuh karena nggak terlalu jelas gambar dan tulisannya. Itu hadiah dari Thailand, dari teman saya, jadi saya jarang buka. Oke, so kita buka yang kedua oracle-nya, yaitu Very Oracle Card. Nah, ini lumayan panjang nih kata-katanya. Lost and found, dah. Ternyata nyambung sama yang pertama, lost and found. Lost, kehilangan, found, ditemukan, iya atau menemukan. Oke, kan gitu ya, kalau kita kehilangan sesuatu sedih ya nggak sih? Ya, oke, lost and found. When was bukan when. What was lost was once lost is about to be found. Jadi apa yang pernah terhilang dari hidup kalian tuh akan ditemukan. Tentu saja kalau pada saat kita kehilangan itu sedih banget, dan ketika kita menemukan, apakah menemukan itu kembali atau menemukan gantinya atau menemukan kenyataan bahwa tanpa itu pun kita bisa mungkin jauh lebih bahagia, ya kan? Oke. Kemudian thanks to the lost and found fairy. Oke. Sometimes she can help us to find things we never even realize were lost. Oke. Bahkan dibilang katanya, kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita sudah kehilangan. Kehilangan jati diri, kehilangan apa ya bilangnya, kita setiap manusia kan punya visi sendiri, misi sendiri, terus terhilang gara-gara oh wow, ini meaningnya, artinya tuh lebih dalam dari sekedar kehilangan dan ditemukan loh. Oke. Kalau buat saya pribadi ini menjawab pertanyaan saya di dalam benak saya saat ini gitu kan. So semoga ini juga menjawab apa yang ada di pikiran kalian. Semoga aja ini kita share aja ya hari ini ya, khusus hari ini. Oke, my dear Virgo. Oke, something pencerahan yang datang itu kayak gini. Kadang-kadang kita ngejalanin hidup saking udah ngejalanin rutinitas kayak gitu, dan kita lupa sama passion kita. Kita lupa sama cita-cita kita. Kita lupa bahwa kita tuh punya sesuatu hal yang dari dulu kita impikan, tapi karena seiring berjalannya waktu kita melakukan kegiatan sehari-hari, kerja ini itu, akhirnya kita terlupa akan hal tersebut gitu. Jadi diingatkan kembali, mungkin itulah yang membuat di dalam alam bawah sadar kalian ada kesedihan tidak bisa mencapai itu. Sungguh saya merinding. Oke, so oh my God, sekarang malah jadi saya sedih nih gara-gara itu. Oke, passion kalian yang udah lama itu terpendam begitu aja, bahkan tanpa kalian sadari. Tapi itu kan terpendam, ada di dalam alam bawah sadar kalian gitu. Terus, kalau tiba-tiba kalian ngelangut, tiba-tiba kalian sedih tanpa sebab, itu yang keluar dari alam bawah sadar kalian, sesuatu yang hilang, sesuatu yang mungkin dulu kalian waktu pernah di suatu waktu kalian bilang oh saya pengen jadi ini, tapi karena pekerjaan, karena kehidupan, karena rumah tangga dan lain sebagainya itu terlupa dan terhilang bahkan tanpa kalian sadar. So diingetin lagi itu bisa ditemukan.
Nggak peduli berapapun umur kalian, nggak peduli status kalian, pekerjaan kalian saat ini, semua yang pernah terpendam di alam bawah sadar kalian dan tanpa sadar suatu hari bisa keluar karena ya sedang masanya untuk keluar, mungkin karena ya Merkuri retrograde dan lain sebagainya, karena masih ya Merkuri retrograde-nya, itu ternyata eh, yang membuat secara tidak langsung kalian sedih tanpa sebab gitu. Jadi itu bisa ditemukan. Tidak peduli berapa umur kalian dan siapapun kalian, masih bisa ditemukan. Pesannya luar biasa. Seneng sih saya. Oke, so sekarang dari angels nih, angelsnya bilang apa gitu. Oke, sekarang kita udah tahu, ketemu akarnya ya, akar dari bacaan hari ini. Oke. Karena tadi juga sempat sebelum bikin video ini saya merenung dulu, ini apa ya gitu, apa sih yang harus disampaikan ke Virgo gitu. Emang spesial banget sih Virgo, mentang-mentang saya Virgo. Ya udahlah ya, kita bonding tanpa kenal satu dengan yang lainnya kecuali lewat layar YouTube ya kan. I thank YouTube juga sih, saya bersyukur ada platform yang bisa membuat saya berkomunikasi dengan kalian tanpa harus ketemu, tanpa harus kenal di dunia nyata, oke? Intuition and download. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kembali lagi kepada intuisi kita dan ngembaliin download lagi. Apa sih sebenarnya mau kita? Apa sih sebenarnya yang kita ingin dapatkan yang belum kesampaian, tapi karena kita sehari-hari melakukan kegiatan kita akhirnya itu terlupa. Dan karena alam bawah sadar kita masih menyimpan itu, akhirnya itu terungkap kembali dan akhirnya kadang-kadang kita sedih tanpa sebab. Gitu ya Virgo ya. Oke, sudah di-download lagi. Oke, never mind. Well, saya buka sekarang tarotnya. Tapi hari ini saya nggak mau buka 7. Harus 7. Oke. Harus 7. Oke, harus 7. Look, The Hermit adalah kartu yang pertama. So bacaan ini memang Virgo banget. Untuk teman-teman kalian yang Virgo dan tidak nonton channel ini, boleh dikasih tahu ya. Maksudnya saya ingin berbagi dengan Virgo sebanyak-banyaknya mumpung kita sama nih ya kan. Kan saya juga Virgo gitu. Karena kartu pertama selalu menentukan, saya bilang begitu kan, tiba-tiba kartunya Virgo. Jadi ini bacaannya Virgo banget. Oke. Wow. Yang kedua, Wheel of Fortune-nya terbalik, jadi kayak unfortunate gitu ya, sayangnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Masih banyak yang kita bisa capai, Virgo. Oke, yang kedua adalah kartu di tengah. Ini benar-benar tentang vision, cita-cita ya. Itu terbalik tuh. It's okay. So kemarin ada satu anak kantor yang bertanya sama saya bagaimana saya membacakan tarot. Saya bilang tarotnya memang terbuka, tapi sayanya yang pegang kendali. Bukan kartunya mengendalikan saya, tapi saya yang mengendalikan kartunya. That's the difference. Itu bedanya pembaca tarot yang belajar sama pembaca tarot yang model saya gini. Oke, yang ya gitulah, saya nggak bisa nerangin lebih lanjut, ntar kelamaan kita ngobrolnya. Oke, my dear Virgo, sorry. Kartu pertamanya adalah kita, The Hermit. Sesuatu hal yang menjadi pencerahan akan datang. So don't worry, be happy my dear Virgo. Yang menyangkut dengan vision, visi dan misi kalian di dunia ini, walaupun mungkin hal itu udah nggak kalian pikirin lagi gara-gara kalian ngejalanin hidup kayak gini. Aduh mbak, mikirin cita-cita, udahlah mbak, masih kerja aja udah terima kasih, punya keluarga, punya anak-anak yang manis-manis, punya suami yang baik, udah cukup kayak gitu ya misalnya. But then jangan lupa segala sesuatunya itu masih tersimpan di alam bawah sadar kalian. Dan pencerahannya, The Hermitnya itu tetap ngasih tahu ke kalian, hey kalian bisa loh melakukan itu gitu. Jadi ada pencerahan untuk masa depannya si
Virgo dengan adanya si The Hermit di kartu pertama kalian ya. Walaupun menurut kalian Wheel of Fortune-nya terbalik, atau menurut saya Wheel of Fortune-nya terbalik, kayak saya tuh bukan anak orang punya, jadi saya melakukan hidup sehari-hari ya untuk hidup sehari-hari, habis saja gitu sampai akhir bulan gitu. Terus akhir tahun juga nggak ada tabungan apa-apa dan lain sebagainya gitu ya. Unfortunate. Memang mungkin roda keberuntungan bisa aja sedang tidak menghampiri kita saat ini. Tapi kan di lain waktu tetap akan datang gitu. Jadi ini the Wheel of Fortune yang terbalik bukan alasan kalian untuk tidak melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kalian atau visi dan misi kalian di hidup kalian gitu loh Virgo. Oke, pesannya untuk saya juga berarti ya. Oke, sip. Yang selanjutnya, toh kalian ada Nine of Cups ya. Tetap dipenuhi. Jadi ya udah, puji Tuhan, alhamdulillah ya, baru Hasem masih dipenuhi, thanks God, masih dipenuhi gitu. Pesannya sih kalau sudah terpenuhi ya jangan greedy, jangan semena-mena terus udah dapat udah gitu, nggak lihat kanan kiri, enggak. Tetap aja pemenuhan itu diberikan oleh semesta memang untuk Virgo. Jadi bukan berarti ketika keberuntungan tidak mendekati kalian terus kalian tidak punya apa-apa. Tetap segala sesuatunya memang untuk kalian ya, yang memang untuk kalian tetap akan datang untuk kalian dan tetap akan bersama kalian gitu. Dan terutama yang terutama ya menurut saya yang dibilang tadi, diamond, sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai di hidupmu apa? Kebaikanmu, ketulusanmu, kemudian cara kalian memandang hidup, nggak sembarangan sama diri sendiri maupun orang di sekitar kalian. Itu loh, itu harta yang paling berharga. Walaupun ada, kalau di film ya lagunya harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, keluarga means ya kalian kan ada juga yang yatim piatu. Soalnya ada yang selalu berulang personal reading sama saya cuma mau ngobrol sih sebenarnya. Dia bilang saya nggak punya siapa-siapa Mbak Lucy, nggak punya ayah, nggak punya ibu, saya sebatang kara di dunia. Jadi dia keep personal reading sama saya hanya untuk ngobrol. Ada yang begitu, jangan salah. Pasti sebulan sekali dia personal reading hanya untuk ngobrol. Nah, kalau kayak gitu, kalau kalian merasa udah sendiri nih di dunia ini, harta yang paling berharga adalah dirimu sendiri dengan visi dan misinya yang mungkin dikubur gara-gara ya kalian punya banyak kegiatan lain dan tidak bisa mengejar mimpi tersebut. Tapi di bacaan yang di sini tuh masih ada dan masih bisa dicari dan masih bisa dilaksanakan gitu ya. Dan kartu yang di tengahnya mengkonfirmasi hal tersebut. Two of Wands ini tentang your future, yang selama ini kalian impikan, kebahagiaan kalian, apapun yang kalian inginkan in the future memang terbalik. Ini yang dirasakan ketika ada kesedihan atau kegalauan atau apapun itu namanya di dalam dirinya Virgo gitu. Toh tetap aja ada hal baik yang akan datang. Ada Knight of Cups, datangnya kenceng pula gitu. Dan hal-hal baik itu berhubungan dengan cita-cita yang belum kesampaian tadi, tetap akan datang. Dan ada yang perlu diselesaikan. Ada the death, ada yang perlu diselesaikan. Kalau kalian belum menyelesaikan yang satu itu yang memang harus diselesaikan, itu tidak akan merubah. Jadi memang harus berubah pada saat hal tersebut diselesaikan. Apapun itu ya, jangan baper terus nulis macam-macam di bawah ya. Karena ini general reading, saya nggak tahu kok hidup kalian kayak gimana. Kita ngomongnya cuma satu arah nih. Walaupun kalian bisa menulis komen ya, karena komen kolom komennya saya buka. Tapi memang ada yang harus diselesaikan. Even me, saya pribadi pun ada sesuatu yang harus diselesaikan karena memang belum selesai. Dan kartu terakhirnya menutup, ini bagus banget. Dimulai dengan The Hermit, ditutup dengan The Hierophant.
The Hierophant ini bicara tentang semesta loh, yang lagi ngasih tahu kalian para Virgo. Kembali kepada cita-cita kalian, kembali kepada visi misi kalian. Dengan demikian kalian bisa menghidupi hidup kalian lebih baik, karena kalian, each of you, setiap dari kalian berhak untuk bahagia dan mencapai kebahagiaan itu. Apapun yang terjadi, apapun itu, berapapun umur kalian, siapapun kalian, apapun profesinya, ya, so masih tetap ada. Jadi jangan merasa stuck di posisi dimana saya nggak bisa apa-apa, Mbak Lucia. Siapa bilang nggak bisa apa-apa? Di ruangan sekecil ini aja saya bisa buka pintu dan keluar. Jadi masih ada jalan sebenarnya. Oke, ini yang terakhir ya, karena kartu oracle-nya udah saya baca di depan. Jadi yang ini saya tidak baca lagi. Setelah ini yang terakhir. Oh, tetap yes or no ya, mau ya. Oke, so mungkin ada kesulitannya di sini karena ada short. Oh, that's me. Maaf. Restriction ini yang tidak perlu ada. Restriction itu adalah pembatasan. Pembatasan yang kalian lakukan sendiri. Kayak, oke, ada yang suka nulis, iya soalnya begini Mbak Lucy, soalnya begitu, soalnya keadaannya begini Mbak Lucy. Nah, itu sebenarnya pembatasan. Karena apapun keadaannya tuh bisa. Seperti ilustrasi yang saya bilang tadi, buka pintu saya udah keluar dari sini. Jadi sebenarnya masih ada pintu, sekecil apapun itu bisa dimanifestasikan menjadi jalan keluar. Jadi nggak bisa kalau kalian bilang yang kayak saya nggak bisa kemana-mana. It's just your restriction, itu yang kalian bikin sendiri untuk diri kalian sendiri. Yang kedua, vision. Tuh kan kita kan bicara tentang vision, 2 of 1 vision. Dan vision ini needs somebody untuk ngasih tahu. Atau gini deh, anggap aja tarot ini di bacaan kali ini saya yang menggugah kalian untuk kembali melihat visi. Kalaupun tidak ada orang di sekitar kalian yang bisa diajak kerjasama untuk mencapai visi ini, you can do it by yourself. Kalian bisa melakukannya, dan hopefully ini membantu kalian. Semoga video ini membantu kalian, menggugah kalian untuk kembali melihat visi hidup kalian, ya. Oke, dan yang terakhir ini juga something ya. 5 of Pentacles tentang keuangan. Jadi mostly memang Virgo bergelut dengan ya karir, keuangan, dan bisnisnya ya. Percintaan ada juga pasti, tapi yang terutama sih tentang keuangan. Tapi ya kesulitan-kesulitan itu tetap bisa dikesampingkan ketika kalian membawa diri kalian ke visi dan misi yang sudah sebenarnya kalian rencanakan sejak dulu, tapi nggak bisa karena keadaan, dan itu akhirnya terpendam. Jadi masih bisa dilaksanakan ya. Oke, yes or no deh yang terakhir ya. Udah kepanjangan juga. Dan the death lagi. Sebenarnya jawabannya yes, karena ini adalah major arcana, tapi karena ini kartunya the death, harus ada yang diselesaikan dulu. Gitu ya Virgo ya. Harus ada yang diselesaikan dulu. So, ya. Sekian bacaannya. Lumayan panjang, enggak ya? Biasa aja kok, ini enggak panjang-panjang amat. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya Virgo ya. Boleh kalian komen, tapi nggak usah cerita tentang personal life kalian. It's nggak baik itu dapur kalian dibuka-buka ke orang lain gitu kan. Kadang-kadang ntar orang yang ngebaca bukannya kasihan, malah gini, apaan sih gitu ya. Daripada kayak gitu nggak usah dibuka. Kalau mau personal reading boleh, itu berarti ngebukanya ke saya doang dan saya nggak kenal kalian. Anyway, tapi kalau cuma mau komentar juga boleh. Tidak personal reading pun tidak apa, itu hanya opsional aja. Oke, so my dear Virgo, sekian bacaannya. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.